izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi yang saya hormati seluruh pengurus dan jemaah masjid Jamiat Al-Najah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan memberi kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Mulai dari nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam sampai nikmat yang sifatnya duniawi seperti rumah, kendaraan, pendidikan dan lain-lain. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, perkenalkan nama saya Rafifah Ibrahim. Saya berasal dari SMP Tiap Fikri kelas 7 Bapak. Saya menizin kepada Bapak Ibu jemaah masjid Jamiat Al-Najah selama beberapa menit ke depan untuk menyampaikan tausiah tentang kematian. Kematian bagi sebagian orang di luar sana hanya dianggap sebagai batas akhir dari sebuah kehidupan. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan kematian hanyalah perpindahan dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Perpindahan dari dunia fana menuju dunia kekal di sisinya. Sekarang bagaimana kita sebagai muslim seharusnya menyikapi kematian? Izinkan saya membahasnya sedikit dalam kultum singkat tentang kematian ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah menyadari dan meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan mengakhiri kematian ini. Ada banyak dalil yang menerangkan tentang pastinya kematian itu datang. Ialah sekunya dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah memperoleh kemenangan dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari satu ayat di atas saja kita dapat mengambil banyak pelajaran mengenai kematian dan setelah kematian. Jelas dapat kita tangkap dari ayat di atas adalah bahwasannya dunia itu disempurnakan ketika nanti hari kiamat. Kemudian siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga berarti ia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Bapak Ibu jemaah Masjid Jamiat Al-Najah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua kali yang harus kita lakukan adalah banyak mengingat tentang kematian. Mengingat kematian itu ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan mengingat mati akan banyak manfaat yang kita dapat. Di antara manfaat yang kita peroleh dari banyak mengingat mati adalah mendorong untuk beramal soleh, menjauhkan dari tipu daya dunia sebagai ajang introspeksi diri dan memperbarui taubat serta memperkuat tekad untuk selalu beristiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat di atas bila kita renungkan lebih dalam akan membuat kita semakin menyadari akan pentingnya banyak mengingat kematian. Maka dari itu mari mulai sekarang dan seterusnya kita sempatkan diri kita untuk mengingat kematian agar hati kita semakin lembut dan tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ketiga kali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menghadapi kematiannya. Salah satu persiapannya adalah dengan senantiasa beramal soleh dan senantiasa menjaga sholat selama hidup. Kematian itu harus dipersiapkan, bukan malah bersantai seolah tidak akan terjadi atau seolah itu hanya kejadian biasa. Di atas sudah dibahas tentang pentingnya menyadari kematian itu ada dan pasti ada. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi paling tidak ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan datang cepat atau lambat.
Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian agar hati semakin lembut dan mudah untuk bertobat. Yang ketiga, mempersiapkan kematian ini dengan memperbanyak amal soleh dan perbuatan baik lainnya. Akhirnya, di penghujung rukun singkat tentang kematian ini adalah kita berdoa semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kematian yang buruk dan diberikan kematian yang ridhoi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.